Selamat datang di Scary List to Tell You in the Night, episode pertama. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Arik. Nama gua Aldi. Nah, di konten ini kami akan membahas daftar yang telah kami buat mengenai hal-hal yang menakutkan di beberapa negara. Bisa berupa hantu, serial killer, dan sebagainya. Dan karena sekarang lagi bulan Ramadan kan, puasa kan itu ada istilahnya tuh, apa katanya, hantu-hantu dikurung. Ya, meskipun nggak tahu bener atau enggak sih. Ya, mungkin benar kali. Karena itu mungkin untuk bulan Ramadan ini kami bakal banyak bahas tentang hantu-hantu di suatu negara sih. Dan di episode pertama ini kami akan membahas mengenai hantu-hantu yang ada di Indonesia. Namun nggak semuanya kami bahas, mungkin cuma 6 karena kepanjangan juga kalau kami bahas. Ya udah, mari kita lihat daftarnya. Yang pertama yaitu pocong. Asal-usulnya ini, konon pocong merupakan arwah gentayangan yang meminta tolong untuk dibukakan tali pocongnya, karena saat proses pemakaman tali pocongnya tidak dilepas. Dan juga penampakan pocong ini berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya. Lalu asap itu menjadi makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kaki, lalu melompat lagi ke arah kepala. Selanjutnya melompat ke sisi sebelah barat. Lalu sempurnalah wujud pocong tersebut. Anjir. Pocong aja ada proses summon kayak gamenya. Main game aja aku harus Bisa summon. dibilang setan yang paling gua takutin sih, kayak apa ya? Sama. Padahal dia cuman wujudnya aja pakai atau gimana. pakai kafan, berdiri kayak lonjong gitu Kalau loh. ketemu mungkin gua takut banget. Dan dulu tuh pernah ada rame sekitar tahun 2010 2011 Di daerah gua kan Jakarta. kebetulan orang Jakarta, perbatasan Bekasi ya. Itu Yoi. tuh sekitar daerah Jabodetabek tuh lagi rame nih pocong keliling, polling Oh. singkat. Itu dia Ada. keliling ke rumah-rumah Iya, nggak sih? dulu beritanya tuh banyak banget rame di TV, di berita-berita selebriti juga banyak membahas ituan kan. Terus dia tuh datengin ke rumah-rumah, bakal ngetok pintu pakai kepala, tok 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 tok. Nanti kalau kita bukain, kita tuh disuruh ngebukain ini. Tali pocongnya. Tali pocongnya sampai kebuka. Sama sih Nah, kok nggak tahu sih nanti mitosnya kita bakal meninggal atau meninggal gimana. atau soalnya di daerah aku juga gitu, Verta. Cuma bukan polling tapi pocong andong. Sidoarjo ya. Ya, Sidoarjo. Di sini kan kita kan di Sidoarjo nih. Gue pernah baca itu sih Nah, hantu pocong. jadi katanya pocongnya tuh naik andong gitu. Jadi nanti kalau kita denger tengah malam kayak suara kayak andong itu kelinting. Tapi yang ngendarain si pocong ya. Nah, jadi nanti sama kayak gitu, nanti dia tiba-tiba ngetuk di rumah. Nanti kalau kamu buka, ya sama nanti katanya dibawa ke alamnya atau enggak Ini ya. mati gitu Ya katanya. pernah baca sih buku Urban Legend tuh, ini terkenalnya di Sidoarjo ya paling ini andong pocong katanya. Iya, cuma nggak tahu kenapa sih apa. Kalau kita bahas hantu yang lain kan biasanya kan alasan dia menjadi hantu kan karena mungkin dulunya kasus Buat matanya dia kayak diperkosa atau apa. Tragis gitu ya. Pocong men cuma sekedar dia cuma mintain dibukain tali pocongnya doang. Sepele gitu. Ya, tapi aku setuju sih ya Pak. Dan dari semua hantu emang harus takui. Nggak tahu kenapa pocong adalah salah satu hantu yang paling kutakuti kalau ketemu ya. Sama sih. Soalnya kalau kita ngeliat, misalnya kita lagi berjalan tengah malam terus tiba-tiba dari kejauhan kita ngeliat kuntilanak atau genderuwo, kita Takut cuma takutnya apa ya? kita masih bisa berpikir sejenak kayak Iya. mungkin orang ya atau apa. Tapi kalau pocong kita nggak bisa Jelas counter. wujudnya tuh ini orang mati. Nggak bisa counter ketakutan kita. Anjing ini orang tapi kok lonjong gitu, anjing dah. Ya itu lah pocong. Tapi salah satu itu termasuk satu hantu paling populer sih di Indonesia. Paling populer bisa dibilang sih pocong lah menurut gua. Yang berikutnya, kedua, Wewe Gombel. Asal usul ceritanya, dia merupakan roh perempuan yang meninggal bunuh diri karena telah membunuh suaminya yang ketahuan selingkuh. Sang suami selingkuh karena istrinya tidak bisa memberikan anak, sehingga sang istri dibenci sama suaminya lalu dikucilkan menjadi gila dan gembel. Ciri khasnya bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai. Bener. Ini katanya, ini juga disebutin Mbak. Penangkalnya itu katanya untuk mencari anak yang dicuri Wewe Gombel, yaitu mengelilingi rumah atau kampung sambil menabuh tampah sambil bernyanyi black ting lalu menyebut nama anak yang hilang. Kemudian berkat kita ngucapin muncullah atau keluarlah, kata nanti anaknya bakal Jadi anak muncul. yang diculik bakal ketemu ya. Iya. Kalau di tempat gua sih
ada dua macam ya, ada apa namanya wewe Wewe gombel gombel. atau kolong wewe. Iya. Itu sama aja sih, Sama aja nggak sih. beda nama cuma Aku herannya kok bisa orang buat ya ciri khasnya tuh loh anjing, buat dadanya. sampai ada kan dulu filmnya. Hah? Di sini ada. Padahal belum disensor kan dulu, kelihatan buat dadanya yang besar. gitu kan. Kayak Ya udah jadi ini ketakutan momok buat anak-anak zaman-zaman gua lah, mungkin kayak pasti kalau misalnya kita main maghrib betul, betul. atau Orang tua iya, selalu atau bilang. pasti nakutinnya tuh kayak gitu. Ah. Awas kamu ditangkap kolong wewe, awas kamu. Pokoknya pasti maghrib kan disuruh pulang Maghrib. gitu. Tapi juga ada katanya itu ya Pak, si wewe gombel ini katanya menculik anak, di mana anak itu emang kayak misalnya lagi berantem sama orang tuanya. Jadi diculik, Kayak, terus kalau udah kamu aku rawat aja nah, gitu. nanti kalau orang tuanya udah sadar atau ngerasa bersalah baru nanti dikembalin. Cuma ya nggak tahu lagi. Cuma ya bisa dibilang wewe gombel menjadi pelopor bagi orang tua agar Ya, mungkin. anaknya tidak. Zaman kita lah mungkin. Iya. Kalau sekarang beda mungkin. Di nggak zaman tahu. sekarang mah bukan yang ditakuti, bukan diculik wewe gombel, dicuri pencuri beneran anjir. Yang berikutnya yaitu suster ngesot. Seterusnya. Suster ngesot ini ada dua nih asal usulnya nih. Yang pertama itu dari Rumah Sakit Manongkusumo Jakarta. Menurut cerita ada seorang suster yang sedang bertugas di malam hari di mana ia ditemani oleh dokter penjaga di malam itu. Kemudian suster tersebut diperkosa dan dibunuh saat di laboratorium oleh dokter tadi. Kaki suster tersebut pun diamputasi dan dikubur di laboratorium tersebut. Anjing ngeri. Nah, cerita kedua, cerita ini dari Jawa Barat di mana ada suster bernama Norah yang merupakan keturunan Belanda dan ia juga memiliki ilmu gaib. Dia bekerja di Pati Jompo lalu memanfaatkan ilmu gaibnya untuk membunuh semua pasien dengan alasan dia punya dendam. Tapi sayangnya dia ketahuan lalu dihukum dengan kakinya dipukul hingga remuk dan hancur. Ada dua versi jadi kayak Iya katanya asal usulnya. asal-usulnya. Tapi menurutku sih ya cerita yang pertama deh menurutku lebih masuk akal Iya sih, nih. kayak Diperkosa sama iya, dokter. kayak soalnya kan cerita-cerita hantu kayaknya kalau nggak Yang berbeda wanita ya diperkosa, biasanya, tentu iya. wanita ya biasanya diperkosa atau enggak Kayak dulu dibunuh. tuh ada hantu Pondok Indah tuh, di perumahan Pondok Indah kan gitu awalnya karena diperkosa si cewek terus dikubur di dalam Tapi sih bikin semen ya, rata-rata gitu sih. kalau rumah sakit sih emang apa ya, suasananya emang nyeremin sih. Maksudnya Iya sih. tanpa perlu asal usul ada hantu suster ngesot kayak apa. Apalagi kalau di kamar jenazah kan. Tapi suster ngesot bisa lari nggak ya? Itu maksudnya Dia kan ketemu ngesot ya. gitu loh. Kayak lo bayangin dia dikejar suster ngesot mah lu tinggal cari tangga darurat tinggal turun. Kita nggak tahu dah dia bisa kejar atau enggak. Iya, kayak kalau ketemu atau gimana kan penangkalnya gimana, mungkin ya lewat tangga nggak tahu sih. Apalagi lo dia datang ke anak yang bawa skateboard itu. Aduh. Tapi nggak tahu sih itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa suster ngesot juga nggak begitu ditakuti juga sih. Iya, mungkin malah jadi lelucon sih kalau menurut gua. Nah yang berikutnya tuyul. Wah ini si hantu bocah ini. Ini asal usulnya nih. Ini menarik nih. Jadi dulu ternyata terdapat ahli sejarah dari Belanda yaitu Peter Baumgart. Dia mengatakan ada kesamaan antara tuyul dan setan gundul. Karena ia pernah menemukan sebuah sumber bertahun 1860 yaitu Descending of Java en Mer Bepaald de Van Malang dalam Meddelingen van het Nederland Sendelingen Genootschap 4 di mana di situ telah menyebutkan terdapat setan gundul yang dapat memberikan kekayaan. Wah anjing dari 1860 udah ada setan. Udah urban legend banget. Iya. Nah, gambaran dari setan gundul itu juga dijelasin dalam The Javans Gestenwoord karangan Van Heen. Dijelaskan setan gundul penampilannya seperti bocah berumur 4 sampai 5 tahun dengan kepala gundul. Ternyata dan juga setan gundul bisa dikontrak satu periode di mana satu periode itu selama 7 tahun. Namun pemiliknya nanti akan diserahkan untuk disiksa ke neraka. Kayak tumbal ya. Yoi. Namun hal itu dapat ditunda hingga 2 periode jika si pemilik mengorbankan orang lain sebagai penggantinya. Setan gundul harus diberi makanan kacang hijau setiap hari dan jika pemiliknya perempuan atau istrinya punya bayi harus dideteki secara teratur. Disusuin. Iya ada. Tapi gue gak begitu paham ya kenapa orang, ya aku tahu lah mereka emang butuh uang, cuma kenapa kau harus menggunakan cara Ya, nggak kayak tahu sih. berteman dengan iblis itu. Soalnya ini menarik sih apa, aku pernah dengar omongannya Habib Jafar. Dia itu pernah bilang kalau orang mendapatkan kekayaan dari cara yang nggak bener itu pasti bakal lebih cepat habis. Pasti dia nggak bakal bisa ngerasain kenikmatan dari kekayaan tersebut. Tuyul juga ini juga banyak ininya sih. Kayak berita-beritanya zaman dulu Iya. tuh 2010-an tuh ada tuh yang
orang main gitar di belakangnya ada tuyul. Tuyul. Terus ada kemarin gue baru lihat Hah? di IG beritanya itu di daerah Cirebon apa Tegal gitu, gue lupa. Jadi Oh, yang banyak warga itu iya, kan. warga tuh ngumpul, dia dapetin tuyul. Nah, tuyulnya ini dimasukin lah ke botol Mesti plastik. botol, mesti, iya, Terus kan iya. botol kan, terus Nah. rame nih. Emang wujudnya sih tuyul, gue lihat. Masukin rame banget, warga udah ngumpul. Ternyata berapa hari kemudian, kayak 2 hari apa sehari tuh ada video klarifikasinya dari berita, akun-akun berita. Ternyata itu ini Apa? Gantungan kunci ya. Kayak- Tapi jadi kadang belum terbukti eksistensi si Si tuyul ini tuyul. kalau dapet tuh gimana. Walaupun dulu sempat ada juga video viral gue lihat, itu berita juga di TV, udah lama banget sih ya. Ada orang dapet tuyul, nah ini ditaruh di botol kaca nih, bening kan botolnya kan, bening sama beling itu. Terus diliatin, pas kita lihat mata telanjang tuh nggak Nggak bakal kelihatan, tapi emang kosong. Tapi pas pakai kamera HP tuh kayak janin bayi ininya. anjing, itu gimana ya kayak Nah, gitu? itu gue masih nggak tahu ini bener apa enggaknya gitu loh, kayak kebentuk janin bayi pas lihat pakai kamera HP. Tapi mesti like, di film-film ya pasti kalau tuyul kan pasti udah pakai popok gitu kan. Terus mainannya katanya tuh dia pakai ini kepiting sawah yang gue lihat. Oh, cuyu. Iya, Yuyu atau yuyu lah. Iya, namanya. yuyu. Itu pakai- Yuyu anjing salah cuy. Itu buat mainannya pakai gituan. Terus ya gue bingung, kayaknya tuyul juga nggak bisa ini ya. Apa? Kayaknya ngambil uang dari ATM nggak bisa kayaknya katanya. Pernah Gimana denger juga caranya tuh dia ngambil KTM? Dia Pernah harus denger. bobol mesinnya jadi dia pakai Iya, mesin ATM. pernah denger. Terus katanya alasannya itu karena tuyul itu cuman ngambil uang Di karena yang ada di tuyul rumah tuh di semen dalam rumah ya. kayak buta teknologi ya katanya. Jadi enggak, tapi alasannya gitu katanya. Oh. Dia nggak bisa yang elektronik itu nggak bisa katanya. Mungkin di alam sana di dunia arwah nggak ada lagi teknologi masih zaman-zaman tradisional. Apalagi kalau lu bayangin satu keluarga nih, suami istri, istrinya melihara tuyul, suaminya jadi babi ngepet. Kombinasi maut, anjing. Itu ibarat kayak film Money Heist aja, pencurian. Loh gitu kalau mau kabur mah si tuyulnya tinggal nunggangi babi ngepetnya, jadi kayak Popol Kupa. Goblok. Yang kelima, sundel bolong. Asal usul. Bolong. Terdapat seorang wanita muda yang cantik dan sedang mengandung. Seperti pada umumnya. Ia sedang berjalan sendiri di malam hari, lalu tiba-tiba ia diperkosa oleh laki-laki yang tidak dikenal dan dibunuh. Jenazah wanita tersebut langsung dikubur dan konon punggungnya berlubang karena bayinya lahir. Katanya ini juga bayi yang lahir dari wanita tersebut berubah menjadi tuyul sih. Jadi ada Berkesinambungan, ya. ya. Itu dari sundel bolong. Tapi nggak agak logis deh. Lu bayi nembus punggung aja menurutku. Ya kan? Tapi ngomongin sundel Mungkin bolong sih. kayak pasti kan kita udah ikonik sama Suzana ya, pasti Nah. kan dari filmnya. Terus kayak menurut gua tuh dulu tuh ngeliat sundel bolong kayak ini tuh kuntilanak, cuma bedanya Belakangnya bolong. Kelihatan usus-ususnya gitu kan. Tapi kenapa ya, sundel hantu wanita itu pasti selain pemerkosaan juga wanita cantik yang pasti kan. Kayak terus satu wanita tuh pasti Stereotipnya itu pasti wanita cantik. Yang jadi hantu rambut panjang. gitu loh, terus bajunya putih kebanyakan kan gitu ya. Tapi aku heran sih kenapa di film Susana itu pasti identiknya dia harus makan sate. Nakut-nakuti kan. Ya, karena scene yang terkenal ya lagi habis makan sate. Tukang sate ditakuti. Yang berikutnya, nah ini juga ini baru kayak sama kayak pocong nih, populer juga nih cuma versi cewek, itu kuntilanak. Nah, Ini asal usulnya ini pada tahun 1600-an dipercaya jika kuntilanak merupakan arwah gentayangan dari seorang wanita hamil yang meninggal dunia saat proses kelahiran. Namun sayangnya wanita tersebut meninggal sebelum anaknya berhasil keluar dari perutnya. Ini kuntilanak juga ada jenis-jenisnya nih. Yang pertama ada kuntilanak putih. Ini yang paling sering dijumpai orang-orang. Ibaratnya paling kayak umum lah ya. Iya, dan ibaratnya kalau lu main game dia levelnya paling rendah lah. Kayak misalnya kasta Iya, dari kasta paling ke bawah. kasta paling bawah di misalnya Juga di sama. atau ini gitu. Dunia peraturan ada kasta-kastanya. Iya. Yang kedua ini ada kuntilanak merah, ini lebih agresif katanya. Terus yang berikutnya ada kuntilanak hitam. Jadi yang kuntilanak hitam ini dia bekerja sama dengan dukun gitu katanya. Terus ada kuntilanak biru. Nah, ini katanya ini kuntilanak biru yang paling kuat katanya. Wih. Cuma kan aku Biru. nggak tahu sih, kan banyak yang bilang kuntilanak merah yang paling kuat, tapi ternyata Iya. kita cari juga ada Iya, kuntilanak dulu biru. gue taunya kuntilanak merah paling kuat Iya. karena kan ada tuh di mitosnya di terowongan Casablanca yang kita klakson 3 kali. 3 kali. Kuntilanak merah. Terus
ya pasti gini, kalau misalnya kita ketemu hantu wanita tuh di mana-mana pasti langsung oh ini kuntilanak pasti. Entah asal usulnya gimana. Iya bener juga ya, kenapa Di ya? daerah mana pasti kalau kita ketemu yang namanya hantu wanita itu pasti langsung kuntilanak kayak. Bahkan meskipun ada sundel bolong loh, tapi kita pasti tetap mikir kuntilanak. Entah mungkin karena ya nggak tahu lagi apakah ada hantu wanita lain, cuma emang paling populer mungkin yo Kuntilanak kuntilanak. juga nggak di Indonesia doang kan, gue pernah Iya, di bener. Malaysia itu namanya Pontianak, dan gue pernah dengar katanya di kota Pontianak ini di Kalimantan pengen dibikin monumen kuntilanak itu loh katanya. Tapi namanya beda tipis sih Pontianak. Pontianak ya itu nama asal usulnya kota Pontianak dari kuntilanak katanya ya. Nah ini Sama ada juga nih kuntilanak Durmo. Katanya kuntilanak ini akan datang saat orang menyanyikan yang serwengi atau Durmo. Ini kayak itu tuh filmnya kuntilanak. Karena di tuh yang scene-nya ceweknya di cermin, cermin, yo. terus terus kalau kita nyanyi yang serwengi katanya datang. Dan katanya cerminnya itu emang cermin asli dari Cermin ini asli. peninggalan ya gitulah. Terus apalagi ya Tapi BTW emang yang serwengi meskipun katanya itu cuma emang lagu biasa, cuma karena stereotipnya ya dia manggil kuntilanak akhirnya kita dengerin tuh kayak ngeri gitu ya. katanya juga pertanda datangnya kuntilanak Kuntilanak. tuh ada suara, entah suara anak itik atau suara anak ayam tuh. Oh, sama itu nggak sih kita katanya? kita ngedenger terus dari suara itu kan katanya kalau suaranya dia deket Ternyata jauh. Tapi kalau dia suara kita Terasa denger jauh. suaranya jauh ternyata kita dia ada dekat. di deket kita gitu kan. Itu kan tanda-tanda kemunculannya katanya kayak gitu. Gitu. Sama Terus ya katanya bau-bau apa? bau-bau atau melati gitu. ini. Sama itu aja kuntilanak itu dia juga ini mungkin bagi wanita juga yang khususnya haid. Haid ya. Itu hati-hati tuh buang pembalut. Soalnya kata Om Hao dia kan kisah tanah Jawa, dia memang punya kemampuan indigo lah. Gitu biasanya kalau pembalut itu suka Dijilatin ya? dijilatin sama diciumin baunya gitu. Makanya hati-hati. Soalnya apalagi bagi wanita-wanita yang haid atau hamil itu kan katanya dia disukai sama kuntilanak kan. Makanya mungkin kalau misalnya naik gunung salah satu pantangannya mungkin kan nggak boleh wanita haid, mungkin itu ya mungkin salah satu penunggunya gunung itu adalah tante pun ini kan. Jadi Iya mungkin sih. mungkin bisa diganggu atau ada penghuni. Maksudnya kan wanita haid kan sekarang itu ibaratnya Ada kayak kotor lah ya? iya nggak bersih lah ceritanya, pasti diincer. Tapi ngomongin hantu sih emang apa ya? Yang kayak tadi lah apa itu jembatan Casablanca harus klakson. Emang ada ya beberapa hantu itu yang pasti harus ada step-stepnya buat Iya, buat dipanggil pasti panggilannya ada. tuh gini kayak ada hantu luar negeri yang Ya, Bloody Mary, Bloody kita- Mary kita ya. panggil namanya di depan Namanya cermin. sebut 3 kali kan. Ya, banyak sih kayak harus dipancing nih hantu biar keluar. Iya. Ya udah, mungkin untuk episode pertama kita baru akan bahas itu dulu sih Ya, tentang walaupun mungkin masih banyak yang kita Memang belum bahas banyak. next, mungkin ada kayak yang kalian tahu Iya, ada iya. kuyang, ada dan ya. Mungkin itu akan kita bahas di part 2 mungkin kalau ya mungkin kayak hantu lebih jelas yang lain, kayak gue pernah lihat juga ada yang tua malam dari Madura. malam. Ya, Pak, sama itu tuh sampai itu Pantai Selatan, Pantai Roro Selatan, ya. Kidul, atau mungkin hantu dari luar negara lain kayak dari Thailand, dari Malaysia tuh ada orang minyak dulu. Gue pernah tahu orang yang dibalur minyak, itu pernah viral dulu tuh. Banyak. Bahkan kau rasa di Asia Tenggara semua pasti ada versi kuntilanaknya masing-masing deh. Kuyang juga ada di Thailand, ada di Malaysia kan. Iya sih. Ya itu episode pertama dari kami, dan mungkin jika seandainya informasi yang kami berikan tadi salah bisa dibenerin di kolom Ya, komentar. kalau ada saran juga kan Ya, kasih tahu saran. apa yang harus di Atau mungkin kita bahas kalian mau atau minta kita bahas hantu di negara mana gitu, bisa nanti kita bakal bahas. ya mungkin negara-negara yang kalian kurang terkenal atau pengen tahu Atau mungkin sebenarnya. India gitu. Iya mungkin Kamu juga India. penasaran sih Walaupun India. kita tahu India tuh nggak serem, malah Seremnya Banyak lebih kan? ke street food kebersihan. Iya. Kita bakal Itu aneh tuh. coba buat ini. Padahal yang di video street foodnya makanan, tapi yang dibahas malah higienisnya gitu kan. Dan juga bagi kalian kalau suka, like videonya dan subscribe. Kalau nggak suka ya udah biarin. Biarin aja, mau di dislike juga nggak apa-apa lah, cuman jangan lah. Jangan dong ya. Udah, sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum.